Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Al-hudurul kiram, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama berkumpul kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan selanjutnya kita manfaatkan waktu kita untuk menambah ilmu, menambah wawasan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan kaji akhlak. Tema yang kita ingin bahas adalah at-ta'sir, mempersulit diri. Ini termasuk bagian dari akhlak yang tercela, akhlak yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dan kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'sir istilah Arab yang tentu berasal dari kata as-sara yu'assiru ta'siran, merupakan lawan dari kata yassara ya yuyassiru tasyiran. Jadi kalau as-sara itu mempersulit, kalau yassara ya mempermudah. Jadi kalau mempermudah ini merupakan akhlak yang terpuji, tapi kalau mempersulit diri merupakan akhlak yang tercela. Seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tentu tidak banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara definitif atau mungkin secara langsung terkait dengan at-ta'sir, terkait dengan mempersulit diri itu. Ada di dalam surat At-Tolak. Ayat ini tentu menjelaskan mengenai bagaimana ketika para ibu enggan menyusui anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan faqad qala azza min qail fi mukammi tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Fa'in arda'na lakum, jika para ibu itu menyusui anak-anak kalian, fa'tuhunna ujurahunna, maka berikanlah upah, berikanlah honor, berikanlah bayaran kepada para ibu itu. Sehingga tentu ketika kita memberikan nafkah kepada istri-istri kita, di samping mereka telah menyusui anak-anak kita, maka ini merupakan satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah tulang punggung kepala keluarga. Fa in arda'na lakum, jika para ibu itu menyusui anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikanlah bayaran, berikanlah honor-honor itu kepada mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan bermusyawarahlah kalian dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi ini kalau kita melihat ayat ini, jika kemudian kalian saling mempersulit diri, fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan ada seorang wanita lain yang menyusui anak-anak kalian. Jadi jika kemudian ibu itu enggan menyusui anaknya, maka tentu seorang bapak boleh menyewa
atau boleh meng-hire satu ibu lain yang sama-sama punya air susu untuk menyusui anak tersebut. Hal ini tentu merupakan satu tradisi yang terjadi ya di masa lalu ya, atau mungkin sekitar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Maka siapa yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Halimah As-Sa'diyah, ada Thuwaibah Al-Aslamiyah. Ini adalah orang-orang yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tradisi ya seorang ibu menyusui ya anak orang lain itu memang sudah jamak, sudah biasa terjadi di dalam Islam ini. Sehingga kalau ada seorang ibu yang kemudian enggan menyusui anaknya, bapak bisa meng-hire seorang ibu yang lain yang sama-sama punya air susu, ya untuk menyusui anak ya bapak tersebut. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat, makanya di dalam fikih itu ada yang namanya bab ar-radha, bab menjelaskan mengenai persusuan. Artinya apa? Jika ada seorang anak yang masih usia di bawah 2 tahun, kemudian dia sudah menyusu 5 kali tahap kepada seorang ibu yang sama-sama punya air susu, sudah 5 kali tahap menyusu, maka anak tersebut sudah dianggap seperti anaknya sendiri bagi ibu yang menyusui. Karena itu anak tersebut sudah menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya. Jadi maka ini tentu yang harus kita perhatikan ya. Jadi nggak usah pakai lama, hanya 5 kali tahap saja. Sehingga mungkin kalau seorang ibu ya punya anak, ya tiba-tiba dia punya urusan, ya sehingga mungkin keluar ke Jakarta, dia nitip tetangganya yang sama-sama punya anak, nitip. Sehingga pas lagi nitip itu disusuin sekali. Ya kemudian pulang lagi, paling hanya 2 jam, balik lagi anaknya ya diambil. Kemudian nanti minggu depan seperti itu lagi, minggu depan seperti itu lagi. Kalau sudah sampai 5 kali tahap, maka anak tersebut sudah menjadi seperti anak ibu yang menyusui tersebut, sehingga anak itu sudah menjadi mahram ya, orang yang haram dinikah bagi ibu tersebut dan bagi anak-anak dari ibu yang menyusui tersebut. Ya termasuk dalam hal ini adalah kalau anak dikasih ASI yang boleh dibeli dari bank ASI ya. Jadi bank ASI ini kalau dikasih ASI air susu ibu tapi beli dari bank air susu ibu, maka yang harus diperhatikan itu anak sama. Kalau sudah 5 kali tahap menyusu dari ASI tersebut, maka itu sudah dianggap seperti anak dari orang yang punya air susu. Persoalannya kalau di bank ASI siapa tahu alamatnya? Ini ASI dari ibu siapa? Kita nggak tahu. Ya, jadi kita nggak tahu. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka kalau memang kita terdesak harus membeli air susu di bank ASI ya, mungkin di rumah sakit atau di mana, maka harus perhatikan, kita harus tahu ini kira-kira alamatnya mana yang punya air susu ini, si ibu fulan, alamatnya di mana, orangnya di mana, sehingga anak ini ke depan harus dikasih tahu. Dulu kamu ketika kecil sering kita berikan dari ASI di rumah sakit. Ini ASI yang punya ASI itu si ibu ini, alamatnya di sini. Ke depan ketika Anda menjadi dewasa harus diingat ya, hati-hati, kita tidak tahu ya yang namanya hidup, siapa tahu tiba-tiba nyasar ketemu anaknya ibu yang punya ASI itu. Hati-hati, jangan sampai nikah sama anaknya ibu tersebut, karena sesungguhnya itu sama dengan ibu yang menyusui kamu, karena air susunya dia kamu minum ya. Ini yang harus diperhatikan. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai mempersulit ini tadi disampaikan oleh Allah At-Tolak ayat 6, wa in ta'asatum fasaturdi'u lahu ukhra, sehingga ketika kalian merasa ya saling mempersulit, fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan ada ibu yang lain yang menyusui anak tersebut. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, rahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah urusan itu, wa la tu'assiru, jangan kalian persulit suatu urusan, basyiru, jadikanlah atau berikanlah kabar gembira kepada umat Islam itu, wala tunaffiru, jangan engkau membuat narasi-narasi yang membuat orang lain itu lari dari Islam ini. Jangan kalian jadikan umat Islam ini justru lari dari agamanya karena mereka merasa ketakutan, karena mereka merasa syariat Islam itu sempit, syariat Islam itu mengekang orang sehingga tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak ke sana kemari. Jangan sampai membuat narasi-narasi yang justru orang itu akan lari dari Islam itu. Jadi narasi-narasi jangan dipersulit, jangan dibuat menjadi serem sehingga orang-orang takut. Di dalam Islam itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya haram, ada yang namanya makruh. Jangan sampai Islam ini hanya difokuskan pada dua hal. Kalau enggak wajib, haram. Kalau enggak wajib, haram. Orang yang tidak sholat jamaah di masjid dianggap fasik. Wah, serem juga. Ya. Jadi orang yang tidak punya jenggot dianggap fasik. Yang serem kan? Jadi semuanya serba fasik ini. Ya, ketika ada orang yang celananya di bawah mata kaki, sarungnya bawah mata kaki dianggap ya sesat, ya dianggap fasik, ya. Ini serem. Narasi-narasi seperti ini adalah narasi yang menyeramkan, membuat orang menjadi takut, membuat orang jadi takut. Orang yang tidak pernah jamaah di masjid ya dibilang ya Islamnya perlu dipertanyakan. Nah, ini tentu yang harus kita luruskan. Jadi persoalannya itu di dalam Islam ini ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Kalau wajib mau tidak mau harus dilaksanakan. Tapi kalau yang sunnah dilaksanakan alhamdulillah dapat pahala, enggak dilaksanakan juga tidak ada masalah. Kalau kemudian ada orang ya dia itu sholat 5 waktunya ya di rumah terus, jarang di masjid, paling begitu dia ke masjid ketika ada Jumat doang, ya kan? Ya ini gimana? Ya tentu kita lihat dulu ini orang seperti apa. Ya dialah maklum masih muda, masih banyak urusannya dan sebagainya. Dalam tanda kutip kita maklum sedikit. Tapi nanti kalau sudah menjelang usia 40 tahun, menjelang usia 50 tahun, apalagi sudah pensiun, sholatnya masih di rumah terus. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Ya, tapi kalau anak-anak muda ya harus kita maklumi. Anak-anak muda kita maklumi seperti itu. Karena memang ya begitulah memang. Karena mereka ya yang penting kan saya laksanakan sholat. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak sholat. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu yang agama, siapa yang mendirikan sholat maka dia telah mendirikan agama ini. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merobohkan, menghancurkan agama ini. Jadi ini persoalannya seperti itu. Ya maka tergantung tadi. Ya jangan kemudian dibuat narasi ini seolah-olah hukum hanya ada dua, ada wajib sama haram. Kalau enggak melakukan haram, enggak melakukan ini. Ya kita harus narasikan. Ya kemudian ketika kita sudah berbicara masalah khilafiyah yang seperti itu, kita juga sampaikan secara utuh. Kita sampaikan secara utuh. Ini gimana? Ini maulid ini. Ya, dalam konteks maulid ini memang sesuatu yang baru yang tidak terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu terjadi pada zaman tabi'in, ya pada zaman raja-raja Islam ketika itu. Sehingga sudut pandang umat Islam terkait dengan maulid ini memang ada dua. Ada satu yang memang mi'ah menolak, 100% menolak. Alasannya tidak pernah ada pada zaman Nabi. Tapi yang kedua ada yang mereka yang menerima alasannya ini adalah kalau itu dibilang bid'ah maka bid'ah itu adalah bid'ah hasanah. Sebab Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Sehingga dalam hal ini monggo terserah ya mau diambil yang mana ya kalau memang dirasa itu memang ada manfaatnya karena memang orang itu jarang ke masjid kalau nggak ada acara-acara tertentu. Kalau ada acara tertentu, ada acara maulid, ada acara peringatan Isra Mi'raj, dia jadi ya ke masjid mau mereka. Tapi kalau enggak, ya mungkin alhamdulillah kalau orang-orang perumahan sadar. Tapi kalau orang kampung ke masjid jarang, Pak. Ya, ke masjid adanya pas lagi peringatan itu. Nah berarti kan ini momen yang sangat bagus. Kalau ini momen yang sangat bagus,
ya tentu hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sehingga selain sebagai bukti mencintai Rasulullah, ini persoalannya adalah dalam rangka memanfaatkan momen agar orang pas lagi ke masjid dikasih pengajaran-pengajaran agama yang bagus. Tapi kadang-kadang yang tadi persoalannya justru momen yang seperti itu dimanfaatkan hanya sekedar untuk hiburan saja. Cari penceramahnya yang lucu-lucu, kalau nggak lucu nggak laku, ya kan? Jadi pokoknya parameter yang lucu nggak? Nah, ya kalau lucu tinggal ngundang pelawak aja kan lucu kan? Itu pokoknya kalau nggak lucu nggak laku. Jadi cari penceramahnya yang lucu-lucu, yang tarifnya mahal-mahal, 10 juta, 15 juta, nah tarifnya gitu kan? Ya, jadi ceramah-ceramah yang biasa-biasa yang berbicara masalah agama yang gitu memang nggak laku gitu. Nah ini semua tergantung siapa? Tergantung pengurus. Tergantung pengurus DKM. Karena semuanya itu dalam kendali pengurus DKM. Kalau pengurus DKM nggak mengundang seperti itu, ya nggak ada masalah tuh. Ya kan? Nggak ada masalah. Emang kemudian dicaci maki atau kan tidak. Nah, jadi ini tentu kontennya seperti itu. Jadi narasi yang kita sampaikan terkait dengan Islam ini hendaknya kita sampaikan secara utuh, jangan kita framing yang mengenai itu, disampaikan apa adanya, bagaimana pandangan ulama terkait dengan masalah tersebut. Jadi kalau khilafiyah, sampaikan khilaf yang ada. Satu kelompok mengatakan begini, satu kelompok mengatakan begini. Orang terserah memilih yang mana, monggo silakan. Itu kenapa sih meninggal pakai ditahlili segala katanya? Ya emang kenapa kalau ditahlili? Yang kalau nggak setuju nggak apa-apa. Emang tahlilan ada dasarnya. Ya, sampaikan. Jumhur ulama mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang dibaca ya oleh orang yang hidup yang kemudian dikirimkan kepada orang meninggal, jumhur mayoritas ulama mengatakan sampai. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Ya monggo kita sampaikan. Kita sampaikan. Yang cocok ya silakan, yang tidak cocok juga silakan. Ini maksud saya. Narasi-narasi yang seperti ini hendaknya disampaikan kepada seluruh umat sehingga umat itu tidak terkotak-kotak, sehingga umat itu ya tidak terjadi framing ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Sebab yang harus difahami jamaah sekalian, apa yang terjadi di kita khususnya di Indonesia ini, maka yang terjadi di Indonesia ini bukan barang baru, tapi terjadi sudah di mana-mana ada. Di negara-negara Islam yang lain ada. Orang bilang maulid, bukan hanya di Indonesia, dimanapun ada. Saya yang mungkin barangkali cerita 2007 yang lalu awal saya haji, karena haji sendirian, waktu saya habiskan di Masjidil Haram. Jadi berangkat jam 10, nggak pulang habis sisa baru pulang. Ntar makan siang nyari di sekitar Masjidil Haram itu. Itu tahun 2007 itu. Sehingga saya manfaatkan waktu itu. Ya kalau habis ngaji ya tidur sebentar, wah ini kayaknya capek. Saya nyari orang-orang Arab yang bisa ngomong bahasa Arab. Saya tanyain Aljazair, orang Aljazair ketemu Aljazair, saya tanyakan di Aljazair ada maulid nggak? Nah ada maulid. Nah saya nanya seperti itu. Saya ketemu orang Afghanistan, di Afghanistan ada maulid nggak? Ada. Nah dia cerita seperti itu. Saya ketemu orang Mesir, nah ada. Ya seperti itu. Mereka mengatakan ada, cuma mereka mengatakan maulid yang biasa-biasa saja, ya kayak pengajian di masjid, yang kemudian hanya sekedar ada halawah, makanan-makanan kecil, gitu kan, nggak pakai kebuli, nggak ada kebuli, no kebuli, nggak ada, ya kan? Ya, justru ya di sono malah nggak ada kebuli, bahkan kata dosen saya di Syria, Syam, Syria saat ini Damaskus itu. Di sana maulidnya itu diselenggarakan di Masjid Jami', Masjid Akbar, katakan Istiqlalnya, ya Suriah, itu sama, hanya dengan makanan-makanan kecil saja. Kalau di kita kan heboh maulidnya, heboh banget kan. Nah, jadi anggarannya maulid 50 juta, anggaran maulid 50 juta Pak. Untuk beli nasi kebuli 30 juta, nasi kebuli doang. Ya, 30 juta. Penceramah 10 juta, yang lain-lain 10 juta, 50 juta total cendera. Nah, ini memang ya satu hal yang memang debatable di antara ya kita ini. Jadi kita sampaikan hal-hal yang memang terkait dengan Islam itu kita sampaikan. Jadi ya kita sampaikan betul-betul, basyiru, berilah kabar gembira ini. Wala tunafiru, janganlah kalian takut-takuti umat Islam ini. Jadi kalau itu pegangan kita
kita pegang dengan adil, kita pegang dengan secara objektif apa adanya. Kalau kita bicara maulid, sampaikan semua pendapat yang setuju dengan yang tidak setuju. Kalau kita bicara tahlil, sampaikan semua pendapat yang setuju dengan yang tidak setuju. Karena yang namanya maulid tahlil itu bukan barang baru. Ini sebelum Indonesia Raya ada, itu ulama-ulama Islam itu juga sudah membicarakan masalah hal yang seperti itu. Jadi ini, kalau ini disampaikan kan enak, ya kan? Ya enak, jadi nggak terjadi framing seperti yang ada di Trans 7 yang lagi demo rame gitu kan. Ini persoalannya memang begitu, inilah kadang-kadang. Makanya kalau kita ini menjelaskan Islam, saya sampaikan apa adanya, semuanya. Kalau memang ada khilaf, ada beberapa pendapat, sampaikan apa adanya. Perkara yang setuju ini, yang setuju silakan saja, itu haknya Bapak dan jamaah sekalian. Tapi dalam konteks ini memang seperti itu pendapatnya. Jangan kemudian digiring hanya menjadi satu pendapat saja. Makanya tadi kalau kita bicara bid'ah, ada yang mengatakan bid'ah hanya ada satu lagi mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Kalau kita bicara tahlil, ada yang mengatakan bacaan Al-Quran yang dibaca orang hidup ya disampaikan kalau meninggal sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Dan itu memang semuanya ada. Semua ada ya mustanadnya, semuanya ada rujukannya. Sehingga inilah yang dikatakan Nabi wa basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira umat Islam ini wa la tunaffiru, jangan engkau jadikan mereka lari. Mungkin bagi kita yang Islamnya ini dari lahir, Islam dari lahir, yang enggak ada masalah. Tapi kalau orang Islamnya Islam mu'alaf, baru kenal Islam, tiba-tiba kemudian waduh, ini enggak boleh ya, semua enggak boleh. Wah, nah terus gimana itu kan? Padahal tetangga kita sama-sama muslim begitu. Nah, ini. Jadi narasi-narasi yang seperti ini memang harus kita ya sampaikan ya secara objektif. Jemaah sekalian sebagai muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pandangan para ulama salaf, para sahabat mengenai mempersulit diri? Apakah itu dibolehkan atau tidak? Karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yushaddidu fil baul wa yabulu fi qararatin wa yaqul inna bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaraduhu bil maqarid faqala Hudzaifah radhiyallahu anhu lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha tashdid falaqad ra'aituni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa atasubata khalfa haid faqam kama yaqumu ahadukum fabala fantabatu minhu fa asyara ilayya faji'tu faqumtu inda aqibihi hatta faraha rawahul Bukhari. Ini ada seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Orangnya ini memang agak jelimet ya dan agak ketat dalam urusan itu. Sehingga diceritakan Abu Musa al-Asy'ari ini orangnya sangat ketat sekali. Ribet jelimet urusan kalau masalah kencing ini. Kalau kita dulu kita bisa bayangkan kencing kan belum ada air pakai keran ya. Pakai gayung, ya dikerek, gitu kan belum ada teknologi yang mengangkat air ke keran, dimasukin peralon, dibuat, enggak ada. Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu syaddu fil baul, sangat ketat sekali urusan kencing. Dia tidak mau kencing sembarangan. Jangan sampai kencing ini najisnya tercecer di mana-mana. Wa yabulu fi qarura. Akhirnya dia kencing di botol. Wa yabulu fi qarura, kencing di botol. Artinya apa? Maksudnya biar tidak tercecer di mana-mana. Sembari mengatakan, kata Abu Musa, Bani Israel itu Bani Israel jika ada salah satu di antara mereka, jika ada kulit salah satu di antara mereka kena kencing, jadi kulitnya itu langsung dipotong dengan pisau. Itu Bani Israel. Makanya kita ya harus hati-hati ini urusan kencing, jangan sampai nyiprat kemana-mana kan. Ya. Jadi makanya urusan kencing itu. Makanya kalau tempat pipis yang seperti itu, kalau yang posisinya berdiri itu, apalagi yang pakai urinoir itu harus kasih pembatas, tambahin lagi pembatas. Jangan hanya yang dari pabrik yang seperti itu, karena yang bikin pabrik nggak ngerti urusan najis, ya kan? Sehingga ya minimal kan 10 cm, 20 cm. Cipratan itu sampai mana itu? Kecuali kalau memang pabriknya itu yang bikin itu orang yang ngerti urusan najis seperti apa, sehingga dinaikin agak tinggi, ya kan? Nah ini kan enggak.
nggak dinaikin tinggi, orang pipis nyiprat kemana-mana gitu kan. Nah ini yang harus diperhatikan itu. Jadi makanya Abu Musa urusan kencing agak ketat sekali, masukin ke dalam botol. Dari mengatakan orang Bani Israil saja kalau kena najis kulitnya langsung dipotong. Nah, kemudian Hudzaifah bin Yaman mengatakan, saya harap teman saya ini yang satu ini tidak terlalu ketat, ya, tidak terlalu rumit dalam urusan kencing ini. Saya sendiri pernah jalan bersama Rasul, tahu nggak? Saya pernah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas giliran Rasul mau pipis, tiba-tiba beliau ya mencari tempat, ya tempat yang di belakang tembok itu, lalu beliau berdiri sebagaimana salah seorang di antara kalian berdiri, lalu beliau pipis. Akhirnya ketika beliau pipis, makanya saya agak menjauh dari beliau. Kemudian setelah beliau selesai pipis, beliau tampaknya memanggil saya dan saya akan bawakan air untuk beliau sampai beliau selesai. Artinya apa? Rasul sendiri pun pernah kencing berdiri. Rasul pernah kencing berdiri, ini melihat kondisi dan situasi yang ada. Jangan kemudian, aduh tempat kencingnya berdiri semua, gua kagak bisa ini. Kalau kencing berdiri seperti ini, mendingan gua tahan aja, malah sakit kalau ditahan. Ya, ini kan enggak syar'i gimana? Rasul pernah kencing berdiri itu. Yang penting kalau kita kencing berdiri itu ya, kalau zaman dulu mencari tempat yang agak jauh, kemudian menjauh dari orang, jangan seperti orang sekarang kayak supir angkot, giliran pipis tidur di buka, ngapain katanya pipis dia, sembarangan aja nih supir angkot ini, masya Allah ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi karena kalau begitu pipis seperti itu nggak cebok, itu justru yang akan mempercepat datangnya siksa kubur. Makanya ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua makam, di mana dua makam ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul minta pelepah korma yang dibelah jadi dua, satu tancap di sana, yang satu tancap di sini. Setelah itu Rasul mengatakan, innahuma yu'adzaban, kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma hadza fakana la yatanazzalu minal baul. Yang satu ini kalau dia kencing tidak pernah cebok, yang satu adalah fakana yamshi bin namimah, dia itu adalah provokator, dia suka mengadu domba orang lain, itu dosanya, sehingga dia cepat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kita lihat, jadi mempersulit diri itu dilarang di dalam agama. Jadi kita yang wajar-wajar saja. Kalau memang kita urusan pipis ada tempat untuk duduk, ya jongkok, ya kita jongkok. Kalau tidak ada tempat yang berdiri, ya kita ya berdiri. Jangan kemudian kita ngerepotin, aduh, gua kagak bisa kalau pipis begini, katanya ada enggak ya, katanya yang kamar mandi ya ribet banget gitu kan. Ya, mana apalagi mentang-mentang jadi ustadz, yang kemudian diundang ke masjid mau pipis, nggak bisa pipis yang begini saya ini, katanya. Oh ini klosetnya harus kloset yang duduk, nggak ada kloset yang cuma begini ya, ribet banget ini. Ya. Kecuali kalau orangnya memang besar, ya kan? Orangnya besar, tinggi, gede, besar. Kalau jongkok nggak bisa, harus cari kloset duduk. Kan pernah ada cerita, ada salah seorang dosen dia diundang ke daerah Pati, Jawa Tengah, suruh ngisi daurah bahasa Arab, ya suruh ngasih daurah bahasa Arab di pesantren Matoliul Falah Hajen, ya daerah Hajen Pati, ya yang punya Al-Maghfurlah Kiai Sahil Mahfud. Itu konon ceritanya begitu Ustadz ini ya pengen BAB, bingung katanya. Wah gimana nih BAB-nya? WC-nya jongkok semua, nggak ada WC yang duduk. Akhirnya terpaksa diungsikan ke rumah sakit Islam Pati. Dibawa ke rumah sakit Islam Pati. Kenapa? Karena nggak bisa jongkok. Beliau gede, badannya tinggi, ya kan? Nggak bisa jongkok. Ya akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit RSI, ya rumah sakit Islam Pati. Hanya sekedar untuk mengungsi BAB. Kalau memang kasusnya seperti itu boleh. Tapi kalau kemudian hanya sekedar nggak enak saja, tentu tidak. Ya karena mempersulit diri itu satu hal yang memang dilarang ya oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ad-Dhahhak, "Man kana adza usratin fa nadhiratun maisarah wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisarah." Jika orang yang punya hutang itu lagi punya kesulitan,
fanadiratun ila maisarah, maka tunggu sampai yang bersangkutan mampu membayar hutang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, wa kadzalika kullu dainin al muslim fala yuslimu lahu dainu ala akhihi ya'lamu minhu usrahu. Sehingga kalau memang Allah sudah mengatakan demikian, kalau ada orang yang punya hutang sama kita, begitu kita tagih dia, minta tempo waktunya, kalau belum ada untuk membayar, haram hukumnya kita terus menuntut dia untuk segera membayarnya. Jadi haram hukumnya ya untuk menuntut dia segera membayarnya. Karena ini ya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, la yata'ammaku ahadun fil amalid diniyah, ya, wa yatruku rifqa ila ajaza wa qata fayuhdam. Jangan sampai seseorang itu berlebih-lebihan, ya, terlalu berlebih-lebihan dalam urusan amal perbuatan yang terkait dengan agama, sehingga dia tidak ada lemah lembut, tidak ada sikap santun terhadap orang, sehingga akhirnya dia ujung-ujungnya tidak bisa melakukannya. Maka orang juga sama, jamaah sekalian, kita ngomong sama orang itu tergantung orangnya. Kalau orang, mohon maaf, tidak pernah sholat berjamaah, tiba-tiba ya begitu masuk ke dalam masjid, dia ajak ya sholat berjamaah dengan surat yang panjang-panjang. Kesannya gua kapok deh masuk masjid. Lama banget sholatnya katanya. Ini mungkin dia nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Kalau orang yang sudah sholat itu, alhamdulillah, imam tadi luar biasa bacanya, bagus, suratnya panjang, biasa sholat. Tapi kalau orang yang tidak biasa sholatnya hanya sendirian, kalau sendirian 2 menit kelar, sholat jamaah di masjid, ya sholat zuhur bisa 10 menit. Ini menunjukkan orang ini juga harus tahu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada para sahabat, kalau Anda menjadi imam, maka lihatlah jamaahnya. Di sana ada orang yang sakit, di sana ada orang yang sedang punya keperluan, di sana ada orang yang lemah. Faidah salat nafsika, ya fa'atil. Jika Anda sholat untuk dirimu sendiri, maka silakan panjangkan. Tapi jika Anda sholat untuk orang lain, fakhaffif, maka percepatlah sholat itu. Jadi pun sama jemaah sekalian. Ya, bagi orang-orang yang mungkin barangkali biasa melaksanakan puasa sunnah, kita sampaikan puasa sunnah. Tapi bagi orang-orang yang memang tidak pernah puasa sunnah, ya kita mau ngomong puasa sunnah gimana, ya kan? Boro-boro mau puasa sunnah, ya yang penting ingat kita ini punya kewajiban puasa Ramadan setahun sekali. Jadi memang ya sikap kita tidak mempersulit orang, itu memang dianjurkan, jangan sampai kita mempersulit diri. Apalagi mohon maaf, ada orang yang tadinya Islam, kemudian dia mabal atau gimana, yang nggak jelas, ya dia tiba-tiba tatoan semua badannya. Setelah tatoan semua masuk Islam. Bapak, kalau tatoan begini, tobatnya kagak diterima oleh Allah SWT. Loh, orang ini mau tobat, orang ini mau dekat dengan Allah, tiba-tiba langsung dibilangin seperti itu, malah kabur dia, malah kabur kan. Jadi kita harus bisa mengambil, ya kita harus bisa mengambil peristiwa. Bagaimana ketika ada orang yang 90 membunuh 99 orang, kemudian dia sampai bertobat, kok sampai genep 100? Pada awalnya kan membunuh 98 orang. Tanya sama kiai, kira-kira orang model saya begini ini bisa bertobat atau tidak? Kata kiai itu nggak ada, ada tobat segala, bunuh aja sekalian. Cari kiai lagi, nggak ada. Itu udah ketahuan banyak bunuhnya. Masa sudah membunuh 99 orang pakai tobat segala katanya? Kiai begini kurang ajar, sikat bunuh genep 100. Baru yang ketiga, ya dia akhirnya ketemu kiai yang santun. Oh, jangankan kamu bunuh 100.000 orang juga gak ada masalah kan gitu kan, asal kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Ini yang kita ambil peristiwanya adalah bahwa ada 2 ulama yang sebelumnya didatengin itu kenapa dibunuh? Karena jawabannya tidak menyenangkan.
akhirnya dia dibunuh. Lah ini pun sama. Kita itu ngomong hendaknya kepada orang yang kita ajak bicara siapa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan khatibin nas bi qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar pemikiran mereka, sesuai dengan pemahaman mereka. Ajak bicara manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Ya. Ada orang baru sadar sholat, tiba-tiba nggak sholat di masjid. Pak Ustadz nanya, emang kalau orang nggak sholat di masjid dosa katanya? Kok dosa? Siapa yang bilang? Ada itu Ustadz yang bilang dosa. Karena rumah saya tak sampai masjid katanya. Ya sekarang ya Bapak sholat aja di rumah, kalau udah bosan ke masjid. Nah, ya kita pasti mengatakan begitu. Ini meskipun rumahnya sampai masjid nggak pernah sholat, tiba-tiba dibilangin, kamu rumah saya masjid nggak pernah sholat di masjid, nggak sah sholatmu kalau sholat di rumah. Nah tiba-tiba ada yang ngomong begitu kan? Ini tergantung yang diomongin siapa. Kalau yang diomongin orang sudah biasa sholat, ya nggak ada masalah. Lah yang diomongin orang baru sholat diomongin begitu, males sama ustadz itu. Ya, ini salah satu sikap mempersulit diri seperti itu. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah SWT. Contoh orang mempersulit diri itu adalah dalam masalah bayaran utang. Ditagih nggak bisa, terus didesak. Kemudian mempersulit dalam memberikan nafkah, terlalu pelit, ya, nggak boleh. Kalau memang kebutuhannya, karena bapak-bapak kan nggak tahu urusan kebutuhan, yang tahu kan ibu-ibu. Jadi kalau semuanya naik, beras naik, semuanya naik semua, jangan ngasihnya hanya segitu-gitu doang, gitu kan? Ya, tambahin dikit apa? Tambahin dikit, gitu kan? Nah, jangan pakemnya pakai 10 tahun yang lalu, nggak naik-naik ini kan? Ya, belanja nggak naik-naik, ini kan semuanya naik semua ini kan? Nah, ini nggak boleh mempersulit diri, jangan seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan saking pelitnya sampai istrinya ngadu sama Nabi. Nabi, saya itu gimana ya punya suami kok begini, pelit banget, masya Allah, pelitnya luar biasa. Ya dia itu nggak pernah ngasih duit ke kita. Kalau itu kecuali nggak, kalau saya nggak nyolong duitnya itu nggak kasih duit dia. Ya udah saya colong aja duitnya katanya. Ya sudah kata Nabi. Gimana Nabi? Ya memang orangnya begitu pelitnya kata Nabi. Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ya sudah, kamu nyolong duitnya dia nggak apa-apa, yang penting jangan berlebihan. Khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang wajar. Bil ma'ruf itu dengan cara yang wajar. Wajarnya gimana? Biasanya ibu-ibu kalau dikasih uang belanja sehari berapa? 100.000, ambil 100.000. Ya kalau 200.000 ambil 200.000. Jangan mumpung orangnya nggak ada, gua ambil sekalian. Oh jangan. Ya. Nabi mengatakan khudhi ma yakfiki wa walati bil ma'ruf. Jadi ini pun sama. Jadi kejadian ini mengingatkan kepada kita, kalau bapak-bapak terlalu pelit urusan begitu, itu jangan salah. Dicolong duitnya oleh sama istrinya. Itu buktinya Abu Sufyan, ya kan? Ya sekarang kan nggak punya cash Pak. Ya nanti ATM-nya diambil, gitu kan? Ya nanti PIN kan nggak tahu, PIN yang meraba-raba, paling-paling tanggal lahirnya dia kan? Nah nanti dia meraba. Jangan terlalu pelit, itu namanya mempersulit diri. Hal itu dilarang ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempersulit diri dalam masalah pembantu, ya kan? Pembantu itu kalau kerja ya jangan langsung cor-coran dikasih kerjaan non-stop, nggak sempat istirahat, nggak boleh. Itu namanya sikap mempersulit diri. Kalau memang Bapak mau ngasih tambahan pekerjaan, tambahilah honornya. Ini tambahan untuk hari ini, ya. Besok enggak. Seperti itu, jangan kerjaan banyak banget. Ya kalau perlu ada 2 keluarga numpang sekalian, ya enggak bisa. Kalau numpang ya harus ada tambahannya. Itu namanya mempersulit diri. Termasuk bapak-bapak yang punya anak perempuan, jika memang sudah ada laki-laki yang melamarnya, jangan minta duit uang belanja yang banyak-banyak. Ya. Berapa Pak? 100 katanya. 100? 100 apaan? 100 juta katanya. Enggak boleh. Jadi kalau memang sudah ada yang datang, bapak-bapak itu jangan mikirnya yang enggak. Ya jelas, saya sih hanya menyampaikan kata ibunya saja. Ibunya minta 100. Lah bapak sebagai kepala keluarga gimana sikapnya kok kata ibunya? Bapak punya sikap dong. Karena dia kan bapak yang punya wali. Karena ada anaknya almarhum teman saya.
datang ke rumah cerita, Ustaz, menurut Ustaz gimana ya? Saya ini sudah mau nikah Ustaz, cuma kata si ibunya si perempuan itu mintanya 100 apaan? 100 juta. Iya Ustaz katanya. Kalau bapaknya sih saya nggak tahu deh katanya. Terserah ibunya. Nah ini nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh begitu. Saya nggak tahu, terserah ibunya, nggak boleh. Bapak ambil kendali. Kalau ibunya macam-macam, saya nikahkan aja kamu dengan anak saya. Kan yang punya hak saya. Gitu. Jangan terserah ibunya, nggak boleh. Ini minta 100 Pak. Saya bilang kalau dia minta 100, tinggalin aja. Masih banyak perempuan yang lain. Sembarangan aja minta 100 aja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardadinahu wa khuluquhu fazawijuhu wa illa takun fitnatun wa fasadun kabir." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlaknya, orang yang kalian ridhoi agamanya, nikahkanlah anakmu dengan dia. Jika tidak, takut fitnatun wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat luar biasa. Jangan dipersulit, Pak. Jadi kalau punya anak perempuan sudah ada yang datang, sedang mau, ya sudah. Berapa ente punya duit katanya? Cuma 5 juta. Ya udahlah, bismillah aja deh. Ya, lillahi ta'ala ya. Jadi kalau 5 juta ya nikahnya di rumah aja ya. Enggak usah. Ya udah, enggak apa-apa. Enggak usah pakai gedung-gedungan, ribet gitu kan. Nikah di rumah aja udah. Yang undang jamaah masjid. Selamatannya di masjid habis Jumatan itu kan. Ya kan? Ini ada apa nih? Walimahan, Pak. Walimahan siapa? Itu anaknya si itu nikah. Udah selesai kan. Yang dicari apanya sekarang ini? Jangan mempersulit diri. Jadi masa kasihan pengen nikah, daripada bapak biarkan begitu, nanti kalau anaknya sudah terlanjur jatuh cinta, ujung-ujungnya hamil duluan. Siapa yang rugi? Laki-laki mah bisa kabur gitu, Pak. Coba kalau perempuan gimana? Nah, ini kan terlalu ketat. Sama tetangga depan rumah saya, ya kan? Naudzubillah min dzalik, pas pacarannya sudah kayak apaan sih? Setiap hari datang gitu kan? Ya ternyata begitu ya sudah ingin menentukan hari pernikahannya, ngomong minta 100 gitu. Minta 100. Kata ibunya laki-laki, kebetulan ibunya laki-laki ini kan dosen, anak yatim tapi dosen ibunya. Tinggalin aja gitu. Tinggalin, Pak. Dia nyari yang lagi nikah udah. Itu contoh mempersulit diri. Nah ini memang masalah yang fenomenal kan, mempersulit diri dalam menikahkan anak. Kalau memang sudah ada, sudah bismillah Pak nikahkan. Nggak usah dimintain duit sebanyak-banyaknya. Ujungnya apa? Nanti kalau itu orang punya duit kan untuk anaknya juga. Jangan ketika nikahnya dipersulit, mohon maaf, begitu ya habis nikah, terus ngontrak sini, ngontrak sana. Kan mendingan uang kemarin buat DP beli rumah, kan lebih bagus seperti itu. Logikanya seperti itu. Inilah jamaah sekalian, kenapa kita dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersulit diri? Karena itu memang bukan sikap yang dicontohkan oleh Rasul, juga tidak dicontohkan oleh para sahabat. Maka mengingatkan kembali, ya memang yang lagi tadi urusan pernikahan, bapak-bapak itu biasanya kalah sama ibu-ibu. Saya ingatkan bapak-bapak nggak boleh kalah sama emaknya, ya kan? Ya bilangin aja kalau anaknya sudah panggil, kamu sudah beneran senang sama dia, pengen nikah, iya Pak, ya sudah. Sekarang kamu punya duit berapa? Kalau memang kamu nggak punya duit, ya sudah, kita nikah aja ya, nggak usah pakai apa-apaan ya. Yang penting ada doa dari orang-orang, lebih dari 3 orang udah banyak itu. Ya, karena jamak banyak itu bahasa Arab itu lebih dari 3 orang. Udah, jangan bapak-bapak punya sikap, tahu deh, terserah ibunya, terserah. Wah, nggak boleh gitu, bapak-bapak terserah ibunya, itu kan. Khawatir seperti 2 contoh yang saya sampaikan, masing-masing minta 100 dan akhirnya gagal menikah. Naudzubillah ini tadi, karena itu merupakan bentuk sikap mempersulit diri. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meneladani bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi urusan, beliau senantiasa mempermudah urusan, tidak pernah mempersulit. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.